Imelda Dalagobel SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik dengan pendekatan berbasis coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Kurniawati Paputungan SPD, yang sudah hadir bersama di tempat ini. Baik Ibu Kurnia, kita akan mulai percakapan ini yang diawali dengan tahapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Kurnia? Alhamdulillah baik dan sehat. Ibu Imelda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Kurnia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Siap Ibu Kurnia? Insya Allah siap Ibu. Akan menjelaskan tujuan kita melakukan percakapan hari ini, untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu dalam kegiatan observasi supervisi akademik nanti. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan observasi nanti. Siap Ibu Kurnia? Insya Allah siap. Ibu Kurnia mengampu mata pelajaran apa ya? Alhamdulillah kebetulan saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di kelas mana Bu? Di kelas 9. Iya. Yang akan diobservasi di kelas mana Bu? Untuk pelaksanaan observasi insya Allah saya mengambil kelas 96 karena kebetulan jadwal saya memang di kelas itu. Ya. Ibu Kurnia, apa materi yang akan Ibu ajarkan nanti? Insya Allah untuk materi kali ini saya akan memberikan materi tentang menelaah struktur teks laporan percobaan. Oke, jadi materi Ibu adalah menelaah struktur teks laporan percobaan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan? Untuk materi ini tujuan yang saya harapkan adalah peserta didik atau siswa mampu mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan dan juga menyimpulkan aspek kebahasaan dari teks laporan percobaan. Wah, menarik sekali ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ada dua ya. Iya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan kebahasaan teks laporan percobaan. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya, apa area pengembangan yang hendak Ibu kembangkan? Untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, Masya Allah ya Bu. Jadi area pengembangannya ada dua ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan nanti, siswa mendapatkan pemahaman tentang struktur teks laporan percobaan. Dan di keterampilan, siswa akan mampu menyimpulkan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Oke Bu, jadi dari dua kompetensi ini, mana kira-kira yang lebih spesifik yang Ibu ingin saya amati? Untuk dari dua materi itu yang spesifiknya mungkin lebih ke saya rasa kemampuan siswa dalam menelaah struktur laporan teks percobaan itu yang baik Ibu Kurnia. Jadi area spesifiknya yang akan saya amati adalah kemampuan siswa dalam menelaah struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya, strategi Ibu agar ini bisa tercapai secara maksimal apa ya? Untuk strateginya saya menggunakan pendekatan TIPEK dan tentunya pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa akan dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai gaya belajarnya yaitu auditori, kinestetik, dan visual. Menarik sekali ya Bu, dan sangat luar biasa Ibu Kurnia. Jadi Ibu akan menggunakan pendekatan TIPEK dan akan membagi kelompok sesuai gaya belajar siswa. Iya betul.
Nah, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk mendukung proses pembelajarannya seperti apa, Bu? Yang saya gunakan, insya Allah saya menggunakan LCD dan tentunya buku teks. Selanjutnya ada video-video pembelajaran yang akan saya berikan ke siswa. Baik, jadi untuk memenuhi ketiga gaya belajar siswa, Ibu Kurnia akan memenuhinya dengan menyediakan konten pembelajaran, diantaranya LCD, buku pelajaran, dan video pembelajaran. Wah, luar biasa dan Ibu sangat kreatif dan inovatif. Terakhir Bu, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya dan di kelas berapa? Insya Allah pada hari Kamis waktu pelaksanaannya tanggal 1 Agustus 2024 di kelas 96 jam pertama sampai dengan ketiga itu kebetulan pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30. Baik Ibu Kurnia, sampai ketemu di jadwal yang telah kita sepakati secara bersama ya. Semoga kegiatan observasi dan proses pembelajarannya bisa sukses dan berjalan lancar sesuai dengan harapannya Ibu ya. Terima kasih banyak ya Ibu Kurnia. Amin amin, terima kasih kembali Ibu Imelda. Demikian percakapan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik hari ini. Saya Imelda Dalagobel SPD, CGP Angkatan 10, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Ya. Tapi seperti biasa untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari kita apa? Berdoa. Silakan siapa yang bisa pimpin ketua kelasnya. Silakan. Teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa dan mulai. Ya, selesai. Ya baik, terima kasih. Oke. Sebelum kita kalian menerima pembelajaran dan ibu memberikan materi untuk kalian, ibu akan cek kesiapan belajar dari setiap siswa. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kira-kira ada beberapa orang bisa sebutkan siapa yang tidak hadir? Kalau si Nurul, Alfian Sinandaka dengan Alwi. Oke. Keterangan untuk ketiga teman kalian itu apa? Izin dispensasi. Oh, mengikuti kegiatan ya? Iya. Ya, kegiatan GSI berarti untuk teman-teman yang lain bisa jadi motivasi karena kegiatan yang teman-teman kalian ikuti itu juga adalah satu prestasi, salah satu prestasi untuk mereka dan membawa nama sekolah. Ya, setiap hari itu ibu tanya untuk suasana kelas yang ada sekarang ini, kira-kira kalau kalian menerima pembelajaran sudah nyaman atau tidak? Nyaman. Bisa kalian perhatikan kira-kira sudah bersih kelasnya? Iya. Sudah rapi? Iya. Oke. Selain kelas, ibu akan tanya juga tentang suasana hati. Karena apa? Kalau kalian menerima pembelajaran, harusnya idealnya suasana hatinya kalian apa? Senang. Senang. Apa lagi? Kalau dari rumah sampai ke sekolah, misalnya ada yang bikin kesal, apakah kalian sampai di sekolah itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan senang? Tidak. Atau di sini ada yang belum tahu kira-kira di suasana hati itu bagaimana?
nanti ini tidak karu-karuan. Kalau yang belum tahu, kita akan bermain games. Mau main games? Ya. Gamesnya adalah kalian akan mengidentifikasi suasana hati kalian sendiri dan ibu akan minta siapa yang mau ikut. Ya, kita mencari apa di sini? Kata-kata. Cari kata. Siapa yang bisa menemukan kata? Ibu kasih tahu kata kuncinya adalah ekspresi atau suasana hati kalian saat ini. Ada yang bisa menemukan? Silakan. Siapa yang mau maju? Saya. Silakan. Iya. Biar saya. Nah, begini, aturannya begini. Kalau satu orang sudah bisa, nanti gantian, langsung saja. Tidak harus menunggu ibu yang menyuruh. Bisa digaris. Silakan. Saya. Oke, tunggu. Untuk caranya seperti ini ya. Misalnya ini. Dibuatkan saya. Silakan, siapa yang mau maju selanjutnya? Oke, perwakilan laki-laki satu orang ya. Silakan, Junior. Ya, teman kalian Junior juga mendapatkan satu kata. Teman yang laki-laki dulu ya. Aus. Marah. Siapa lagi? Laki-laki. Ada yang bisa? Mau? Yang laki-laki. Ayo laki-laki, jangan mau kalah dengan perempuan. Ibu ya. Satu orang lagi ya. Terakhir. Ya. Terakhir, siapa? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, untuk suasana hati yang teman-teman kalian dapatkan, ada yang gembira, ada bahagia, ceria, apa ini? Terpuruk, semangat, dan marah. Itu merupakan suasana hati dan ada yang harus kalian tanamkan ke diri kalian selama proses pembelajaran dan ada juga yang harusnya di skip dulu ya. Kira-kira yang mana yang harus di skip? Marah. Suasana marah dan apa satu? Terpuruk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya untuk Oke. Untuk selanjutnya, kalian tidak bisa menerima pembelajaran kalau ibu akan ukur sampai di mana apa yang sejauh ini yang sudah kalian ketahui tentang apa yang akan kita belajarkan hari ini, pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa tolong? Maju ke depan. Maju ke depan dan silakan pilih pakai tangan. Kira-kira mau yang mana? Dan yang menjawab adalah kalian semua. Silakan. Silakan. Maju. Ya? Yang mana saya? Yang mana? Silakan cepat. Merah 5. Kita buka. Nah, di sini ada pertanyaan. Ketika seorang berniat akan melakukan percobaan, langkah pertama yang dilakukan adalah apa? 3. Menentukan tujuan. Tujuan. Angkat tangan yang pilih menentukan tujuan. Ada berapa orang? Oke, turun tangan. Angkat tangan yang pilih menentukan judul. Judul. Oke. Nah, kira-kira yang jawaban yang benar adalah apa? Tujuan. Harus yakin ya.
rekaman percobaan atau laporan percobaan. Kira-kira ini bagian Langkah-langkah. Angkat tangan yang pilih Langkah-langkah. Kita tes sama-sama ya. Kita coba. Apakah benar pilihan kalian? Yes. Betul. Satu orang lagi. Perempuan dulu. Silakan. Ajo. Pilih nomor berapa? Oke, nomor 1. Nah, urutan konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian teks yang rumpang. Teksnya adalah karangan dapat dianggap kurang baik. Kira-kira pilihan jawabannya ada berapa? A, B, C, atau D? Angkat tangan yang pilih A. Cepat, waktunya berjalan. Yang pilih A. Pilih B? Pilih C? Pilih D? Kita lihat. Yang betul yang mana? Siapa yang pilih C tadi? Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Baik, dari apa yang kalian lakukan tadi, menjawab beberapa pertanyaan ini merupakan gambaran umum tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Tapi kira-kira ada tidak yang masih ingat pembelajaran apa yang kalian sudah terima pada pertemuan sebelumnya? Pembelajaran apa yang sudah kalian terima pada pembelajaran sebelumnya? Teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu teks laporan percobaan? Saya menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Si Fadila mengatakan teks percobaan itu adalah teks yang Menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Oke. Tapi Ibu kasih kita bikin kesepakatan dulu boleh? Siapa yang ingin menjawab berarti apa? Angkat tangan dulu baru Jawab. atau bisa berdiri. Ya. Supaya apa? Supaya bisa tahu mana yang memberikan jawaban dan mana yang belum memberikan jawaban. Sepakat ya? Ya. Sepakat semua? Ya. Oke. Apalagi selain tentang teks laporan percobaan, apa yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Ciri-ciri teks laporan percobaan. Kira-kira ada yang bisa memberikan ingatan kembali kepada teman-teman? Kira-kira apa itu? Apa saja ciri-ciri dari teks laporan percobaan? Saya. Ya, silakan berdiri dan Ciri teks laporan percobaan diantaranya yaitu bersifat objektif dan universal. Kedua, objek yang akan dibicarakan ialah objek tunggal. Ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, dari beberapa jawaban yang sudah kalian terima tentang apa itu teks laporan percobaan dan beberapa ciri-ciri teks laporan percobaan, sekarang kita simak video yang akan saya berikan di layar. Silakan simak baik-baik dan dengarkan baik-baik. Kemudian jika ada hal-hal yang penting yang ingin kalian catat, silakan. Dapat dengar? Ya. Ya. Tidak. Iya.
yang berpotensi terjadi. Perhatikan saja ya. Oke, sambil perhatikan ya apa yang sedang dia kerjakan. Oke, semua bisa menyimak dengan baik apa yang sedang dilakukan oleh sang model dalam video tersebut? Ya. Kalau bisa, ada yang bisa tidak memberikan pendapat atau memberikan tanggapan kira-kira apa yang ditayangkan dari video tadi? Kira-kira apa yang ditayangkan dari video tadi? Ada yang bisa? Kira-kira dari video tadi aktivitas apa yang sedang dilakukan? Atau kira-kira ini video tentang apa? Melakukan percobaan. Melakukan tes percobaan. Kalau dilihat dari videonya mereka melakukan tes percobaan apa? Tentang listrik. Listrik apa? Ya, tadi kalau dilihat dari video pelajar ini sedang mengecek atau mencoba atau menguji apakah listriknya itu statis atau tidak. Tidak. Nah, dilihat dari cara-cara dan apa? Langkah. Oke. Dari apa yang sudah kalian simak tadi, ada cara-cara, ada apa lagi selain cara-cara? Langkah. Alat dan bahan, ada langkah-langkah kerja kan? Iya. Dan setelah itu ada terakhir ada apa? Hasil. Dari hasil yang sudah ditampilkan tadi, itu yang dinamakan dengan Kesimpulan. dinamakan Teks dengan laporan teks percobaan. sedang membuat Percobaan. Nah, setiap orang atau setiap pelajar yang akan melakukan percobaan, dia harus mempunyai atau dia harus ada apa? Harus memperhatikan struktur. Makanya hari ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang struktur dan aspek kebahasaan laporan Percobaan.
5 menit untuk materinya. Selanjutnya kita akan buat mengerjakan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, seperti yang sudah teman kalian jelaskan tadi, bahwa laporan percobaan itu apa? Ada teks yang berisi percobaan. Ya. Yang berisi percobaan eksperimen atau praktikum yang dilakukan oleh peneliti mencakup bahan, alat, dan proses percobaan. Alat dan proses Percobaan. Selanjutnya, setiap teks ataupun teks ini, teks laporan percobaan ini pastinya memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang khas, serta tujuan untuk memberikan informasi faktual kepada pembaca. Oke, sekarang kita ke struktur. Struktur itu ada dua, berdasarkan jenisnya ada dua. Ada pernyataan umum yang berisi tentang tujuan penelitian, landasan teori, dan latar belakang yang menjelaskan topik percobaan dan alasan pemilihan topik. Itu berada pada pernyataan umum. Struktur yang kedua ada pada apa? Uraian. Nah, di uraian ini ada alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan. Ada bagian apanya? Langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Tetapi berdasarkan jenisnya, kalau kita lihat dari pernyataan umum dan uraian, dapat disimpulkan bahwa struktur teks laporan percobaan terdiri dari yang pertama ada apa? Tujuan. Alat dan bahan. Oke, sebelum kita ke alat dan bahan, ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu tujuan? Ada yang sudah punya bayangan tidak tentang tujuan? Tujuan dalam teks laporan percobaan. Bagaimana, coba ulangi, siapa Maylin atau Mainan ini? Maylin. Oke, Maylin. Kira-kira tim Maylin tahu apa itu tujuan dari teks laporan percobaan? Tujuannya adalah untuk mengetahui proses terjadinya teks laporan percobaan yang dilakukan. Oke, betul yang disampaikan oleh Maylin? Iya. Jadi untuk tujuan ini biasanya dia ada di bagian apa? Bagian awal pada sebuah teks yang isinya adalah memberikan informasi terhadap apa sebenarnya yang akan kita lakukan pada percobaan itu. Atau membuktikan, tujuannya adalah untuk membuktikan percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya, yang kedua adalah Alat dan bahan. Alat dan bahan. Kalian sudah pastinya sudah bisa membedakan ya, apa itu alat dan apa itu bahan pada sebuah percobaan, ya. Jadi setiap melakukan percobaan pasti harus bisa membedakan mana alatnya dan mana bahan. Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ada apa? Langkah-langkah kerja. Langkah kerja ini tentunya berarti berkaitan dengan proses dan prosedur atau cara kerja dari apa yang akan kita uji atau apa yang akan kita buat percobaannya. Selanjutnya ada apa? Hasil. Apa itu hasil? Kira-kira apa berdiri? Fadila. Nah, ibu juga lupa ingat nama-namanya. Ya, silakan Fadila berdiri. Apa kira-kira hasil dari teks laporan percobaan? Hasil dari percobaan yang kita lakukan. Oke, hasil pengamatan berarti ya? Iya. Hasil pengamatan dari apa yang sudah kita buat atau kita lakukan. Betul teman-teman? Iya. Selanjutnya yang paling terakhir ada apa? Simpulan. Ada simpulan. Jadi struktur ini, struktur dari tujuan, alat bahan, langkah kerja, hasil simpulan ini, dia membantu pembaca untuk kita memahami alur dan proses dari percobaan yang dilakukan secara apa? Sistematis. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama ada apa? Menggunakan istilah ilmiah.
kunci dari kata ilmiahnya apa kira-kira? Boraks. Boraks itu ada istilah ya, berarti istilah ilmiahnya sesuatu bahan kimia atau tidak? Iya. Suatu bahan kimia yang biasanya digunakan pada praktikum sains, ya. Berarti berkaitan dengan sains. Oke, selanjutnya menggunakan kata kerja atau perintah. Kira-kira yang bagaimana? Yang bagaimana? Oke, kata-kata yang berkaitan dengan apa? Dengan perintah. Lakukan perintah. Lakukanlah atau kerjakanlah atau tuangkanlah, ya. Seperti itu ya kan? Nah, kalau kata-kata perintah ini ada kalau di struktur, dia ada di mana? Langkah-langkah. Di langkah-langkah. Selanjutnya, yang ketiga apa? Menggambarkan objek benda atau hewan. Menggambarkan objek benda atau hewan. Ciri kebahasaan yang keempat ada menggunakan konjungsi Penyebab. penyebab. Yang bagaimana itu konjungsi penyebab? Ada yang tahu? Apa itu konjungsi? Nah, sudah lupa? Pernah Ibu jelaskan tentang konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata Sambung. kata sambung atau kata hubung, ya. Konjungsi itu merupakan kata sambung atau kata hubung, namun pada ciri kebahasaan teks laporan percobaan biasanya menggunakan konjungsi penyebab. Misalnya kata sebab, oleh karena itu, atau apa satu tadi? Ya, ini adalah contoh dari kata konjungsi penyebab. Selanjutnya menggunakan kata urutan. Yang bagaimana kata urutan? Ibu mau dengar dulu yang laki-laki dan tadi perempuan terus. Kalau kata urutan yang bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang bisa membantu teman-teman? Ya, Meilan ya. Seperti kata setelah, Setelah, kemudian berarti ada apa di dalam? Ada urutan. Setelah itu tuangkan atau apa lagi? Kemudian berikan atau kemudian letakkan, ya. Seperti itu. Selanjutnya menggunakan gambar-gambar grafis. Gambar grafis ini membantu untuk memberikan detail atau memberikan fokus yang lebih jelas kepada objek yang kita lakukan percobaan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Tentunya yang pertama adalah buat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks laporan yang utuh dengan memperhatikan apa? Kaidah kebahasaan agar Kaidah kebahasaan agar mudah dipahami. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ada yang akan mengajukan pertanyaan atau ada yang belum paham tentang apa yang Ibu sudah jelaskan? Silakan angkat tangan. Junior, ya berdiri Junior. Apa yang akan menjadi pertanyaan dari Ibu Junior? saja kaidah kebangsaan dalam teks laporan. Oke, berarti Di Junior belum paham tentang kaidah kebahasaan. Kita kembali lagi kepada kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini kan ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Ya sama. Ciri dan kaidah kebahasaan itu terkait dengan apa saja yang ada di dalam aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama ada menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua ada aspek kata kerja perintah, menggunakan kata kerja perintah. Dan seterusnya sampai di menggunakan gambar-gambar grafis. Paham? Ya. Ya. Semuanya paham? Ya. Oke, ada lagi? Ada yang masih Ibu saya belum paham di bagian ini atau Ibu sebelum lanjut kira-kira mau bertanya tentang apa? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Ya. Oke. Ini adalah kesimpulan dari materi kita yaitu mempelajari teks laporan percobaan berarti akan memberikan pemahaman
pemahaman yang mendalam tentang apa? Struktur, kaidah kebahasaan dan unsur-unsur penting dalam menyusun laporan ilmiah. Dengan menguasai konsep dan praktik teks laporan percobaan, kita dapat menyampaikan informasi secara objektif, secara struktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, sampai sini untuk materinya. Saya rasa semua sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti sudah bisa dibagi menjadi beberapa. Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa kan? Iya. Bisa. Oke. Silakan. Oke, sekarang kita akan membagi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan berbau dengan teman-teman kelompoknya sesuai yang sudah dibagikan. Silakan. Petunjuknya ada di papan, ya. Petunjuknya ada di papan dan setiap kelompok itu akan mendapatkan judul teks laporan yang beda, ya. Silakan berkreasi bagaimana caranya, lihat petunjuk yang ada dan kerjakan sesuai teks laporan yang sudah dibagikan kepada kelompok masing-masing. Ini kelompok 1. Ada lagi yang belum dapat? Oke. Petunjuknya bisa dipahami? Kita sepakati untuk waktu dulu ya, waktu pengerjaannya dimaksimalkan saja, dimaksimalkan karena setelah itu kita akan ada presentasi dan menyimpulkan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Yang butuh media silakan. Oke, ada 1 lembar. Contohnya seperti ini, ya. Oke, contohnya seperti ini. Yang mau buat video, mau buat kerangka, itu sama semua untuk petunjuknya. Hanya isi teks laporannya saja yang berbeda. Pada bagian struktur, kalian lihat ini merupakan bagian struktur mana. Kemudian poin-poin strukturnya tadi ada tujuan, alat dan bahan, cara kerja, ya kan? Apalagi langkah-langkah, ya jangan itu kemudian langkah-langkah, simpulan, hasil itu kalian tentukan saja, tulis kembali atau gunting saja yang ini, baru tempel saja di media yang sudah ada pada kalian, sudah ada di meja masing-masing, ya. Ini satu kelompok kasih bisa. Kamu berarti kamu buat ini ya. Iya. Oh, DP ini kotak-kotak. Baca di sana. Yang pertama, amatilah apa itu?
Ada besi. Iya, mau cari ini misalnya maksudnya bagi dengan ini di struktur tujuan baru orang misalnya mencari di sini nanti kita yang anu. Oke, teman-teman yang di bagian belakang, silakan memperhatikan teman-teman kalian yang ada di bagian depan akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang menelaah struktur teks laporan percobaan. Disilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi judul yang kami ambil adalah membuat jus alpukat. Dari membuat jus alpukat terdiri beberapa struktur, yaitu salah satunya adalah tujuan. Tujuan dari pembuatan jus alpukat adalah agar didapatkan jus dengan rasa yang nikmat dan lebih mudah dikonsumsi. Yang kedua, alat dan bahan. Siapkan 1 buah alpukat segar, seperempat gula, susu, air, blender, gelas, pisau, dan sendok. Yang ketiga adalah langkah kerja. Belah 2 alpukat dan ambil dagingnya menggunakan sendok, lalu masukkan ke dalam blender beserta gula, air, dan susu. Jadi langsung saja kami akan masuk ke hasil dan kesimpulan. Bagi yang sedang melakukan program diet, sangat baik mengonsumsi jus alpukat tanpa gula. Agar didapatkan makanan sehat dan lezat, tentunya dapat mengolahnya menjadi makanan lain. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi mereka ada pertanyaan untuk teman-teman yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah jelas? Ya. Sudah sesuai apa yang mereka presentasikan? Ya. Oke, kalau sudah sesuai, silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, silakan kalian simak presentasi dari kelompok 5. Mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka melalui video. Jadi yang lain silakan simak. Kalau ada pertanyaan, simpan dulu, nanti setelah presentasi baru disampaikan. Oke? Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil berikut hasil diskusi kami yang akan kami sajikan lewat video. Silakan simak baik-baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tepuk wabarakatuh. tangan untuk kelompok 5. Ada tambahan atau ada tanggapan? Tidak ada, berarti sudah jelas. Oke, silakan kelompok 5 kembali ke video. Selanjutnya ada kelompok dari teman-teman dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil judul tentang
sudah selesai mengikuti taplak meja, maka kamu bisa merapikan catatan tersebut agar terlihat lebih indah. Yang keempat ada hasil. Telapak meja kadang digunakan untuk menghias meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko dengan harga yang lumayan. Sebenarnya kalian bisa saja membuat telapak meja sendiri yang biasanya malah relatif lebih murah. Yang terakhir ada kesimpulan. Kamu bisa mengembangkan taplak meja sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit, namun kamu juga harus sabar dan berhati serta ulet dalam proses pengerjaannya, sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, masih semangat anak-anak? Mau dengar dulu. Semangat pagi. Luar biasa. Dari hasil diskusi beberapa kelompok tadi sudah didapatkan beberapa penjelasan apa yang sudah kalian kerjakan itu sangat bagus ya. Ada yang mengerjakannya lewat video, ada yang langsung mempresentasikannya, dan teman-teman yang lain terima kasih yang sudah menyimak. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini? Silakan Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Kita bisa mengetahui tentang apa itu teks percobaan yang terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil, simpulan, dan lain-lain. Selain itu, aspek kebahasaan yang terdiri dari naskah ilmiah, menggunakan konjungsi, menggunakan kata perintah, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini simpulan dari yang disampaikan Junior sama tidak dengan teman-teman yang lain? Sama ya. Berarti kalian apa? Sudah bisa mengetahui bagaimana struktur dan ciri kebahasaan dari teks percobaan. Apakah oke? Sekarang ibu tanya, pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Seru ya? Apa lagi? Menyenangkan. Paham dengan semua proses pembelajaran hari ini? Ya. Ingin dilanjutkan? Ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan terakhir kita akan melakukan tes formatif. Silakan buka handphone kalian, ya. Kemudian ada link yang ibu bagikan di WA. Silakan kerjakan tes formatif tersebut. Ingat tes formatifnya ada waktu. Silakan diklik dan kerjakan. Ada link yang di WA. Coba lihat. Tidak salah. Baik anak-anak, setelah selesai melaksanakan dan mengerjakan tes yang sudah saya bagikan tadi, sekarang kita masuk pada penghujung pembelajaran, ya. Dan insya Allah untuk ke depan pertemuan selanjutnya kamu akan menulis dan menyajikan teks laporan percobaan berdasarkan apa yang percobaan yang kamu lakukan, ya. Itu akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali dengan keadaan yang sehat. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imelda dalam mobil SPD
CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonobolamo Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh ibu-ibu hebat. Yang pertama saya menyapa Ibu Rainuni Lumula MPD selaku praktik pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Kemudian yang kedua saya akan menyapa Ibu Kurniawati Paputungan selaku rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kurnia. Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Siap Ibu Kurnia? Insya Allah Ibu mudah. Baik Ibu Kurnia, sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas 96. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melalui kegiatan tersebut? Alhamdulillah setelah proses pembelajaran yang lengkap dan proses supervisi kemarin itu saya bahagia dan sedang lega. Ya, alhamdulillah Ibu sudah merasa lebih lega ya. Ya, Ibu Kurnia, apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Tujuan saya dari percakapan ini tentunya bisa menjadi refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan dan introspeksi terhadap proses pembelajaran agar kedepannya lebih baik lagi. Ya, baik Ibu Kurnia, jadi harapan dari percakapan ini bisa menjadi introspeksi dan refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Luar biasa ya Bu. Kemudian seperti yang sudah Ibu sampaikan pada kegiatan observasi kemarin terkait tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dikembangkan, menurut Ibu apakah hal tersebut sudah tercapai dan terlaksana dengan baik? Iya, menurut saya untuk tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak saya capai di pembelajaran kemarin sudah maksimal dan sudah tercapai. Namun dari pengembangan dan pengetahuan dan keterampilan itu masih ada yang belum maksimal. Contohnya salah satu itu pada proses kegiatan diskusi, di mana murid-murid masih belum percaya diri terhadap cara memberikan pendapat mereka dan menanggapi pendapat-pendapat dari teman-temannya dalam diskusi. Makanya proses diskusi kemarin belum terlalu maksimal seperti itu, tapi selebihnya sudah baik. Baik Ibu Kurnia, jadi apa solusi agar siswa tersebut bisa lebih percaya diri dalam memberikan tanggapan ataupun memberikan feedback pada saat kegiatan berdiskusi berlangsung? Kalau saya untuk perbaikan terhadap proses diskusi dari murid itu saya rasa akan lebih menggali kemauan dan kemampuan serta kepercayaan diri mereka itu. Kemudian satu, menggali minat dari murid-murid dalam memahami atau literasi dari materi yang akan mereka diskusikan, seperti itu. Jadi pada intinya saya akan menggali kepercayaan diri dari setiap murid-murid. Baik Ibu Kurnia, saya di sini akan menyampaikan hasil pengamatan saya saat kegiatan proses belajar mengajar berlangsung kemarin itu, waktu saya melakukan observasi supervisi akademik. Ya, jadi Ibu Kurnia sudah membagi kelompok belajar siswa itu berdasarkan minat, bakat. Jadi ada 3 ini ya, dari belajar. Ada apa saja Ibu Kurnia? Ada auditori, ada visual, dan ada kinestetik. Ya,
sekali ya. Jadi kemudian Ibu Kurnia juga sudah menunjukkan pembelajaran sosial dan emosional, misalnya pada saat Ibu melakukan ice breaking. Jadi di mana siswa tampak bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Begitu juga Ibu sudah menanyakan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat secara bersama-sama. Sangat luar biasa ya Ibu Kurnia. Nah Ibu Kurnia, selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi? Ya, untuk tantangan pasti ada ya Ibu Imelda. Tantangannya ada pemberian tugas. Di sini kan karena kita melakukan pendekatan berdiferensiasi, tentunya memberikan tugas kepada setiap anak itu harus berbeda dan sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing. Nah, tantangan saya adalah pada maksimal waktu dalam memberikan tugas itu saja. Dalam memberikan waktu pastinya tidak membutuhkan waktu yang sedikit ya, seperti itu. Baik Ibu, insya Allah kedepannya Ibu bisa lebih memanajemen waktu atau lebih memaksimalkan waktunya ya. Kemudian Ibu Kurnia, kedepannya rencana apa dan kapan akan direalisasikan, kemudian siapa yang akan Ibu libatkan dalam membantu Ibu agar apa yang Ibu harapkan ini bisa tercapai secara maksimal. Rencana saya ke depan ini saya akan mempelajari literatur tentang pembelajaran berdiferensiasi dan akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat tentunya bagi siapa yang sudah memahami betul tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu, terutama akan untuk memfasilitasi gaya belajar dari murid-murid, semoga direalisasikan secepatnya. Siap Ibu Kurnia, saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan itu akan terrealisasi dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Insya Allah saya tunggu kabar baik di obrolan kita berikutnya ya Ibu Kurnia. Terima kasih banyak Ibu Kurnia atas waktunya pada hari ini. Amin. Terima kasih Ibu Imelda. Ya, jadi demikian percakapan coaching untuk supervisi akademik pada tahapan pasca observasi ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Raini Yusuf Lumula MPD selaku praktik pengajar untuk memberikan tanggapan ataupun penguatan terhadap percakapan observasi yang telah kami lakukan hari ini. Dipersilahkan kepada Ibu. Ya, baiklah. Setelah beberapa menit saya melihat ya, memantau langsung bagaimana percakapan coaching yang dilakukan Kurnia. Ya, sebelumnya saya sudah menonton tadi observasi dan alhamdulillah di observasi ini sudah tersusun dengan bagus dan sangat baik, memenuhi kriteria. Kemudian dalam diskusi standar kompetensi ada dulu menanyakan kompetensi dan tujuan sampai pada area pengembangan ada, kemudian menanyakan kompetensi yang secara spesifik, misalnya strategi pembelajaran yang digunakan, kemudian pada observasi jadi Ibu Imelda mencatat segala hal yang dalam lingkup pembelajaran yang Kurnia lakukan. Di pasca percakapan menanyakan apakah sudah dilakukan pada saat belajar dan indikator itu sudah dilakukan, menyampaikan catatan hasil observasi dan berbasis data. Dan di sini ada catatan yang saya harus kemukakan bahwa catatan itu harus autentik seperti instrumen yang saya pernah lakukan di PI 4. Jadi di situ supaya Kurnia tahu di sisi-sisi mana dia yang akan kurang dari area pengembangan yang dilakukan, sehingga area pengembangan dan tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu Kurnia akan jelas akan melihat itu. Kemudian menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan itu sudah ada. Jadi dari skop semua coaching tadi sudah berlangsung dengan bagus, tapi
bisa beri catatan untuk indikator itu ada keberpihakan terhadap murid itu, apalagi yang kurang itu berdasarkan catatan observasi yang dilakukan. Jadi itu yang menjadi hal yang harus kita perbaikan supaya dalam hal coaching ini nyata dan catatannya supaya ada kesepakatan bahwa apakah ini sudah benar yang saya, sehingga tidak akan ada saling ini saya cuma ini dan ini sehingga sesama guru kita saling menyeimbangkan dan saling belajar bersama. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas tanggapan dan perkuatan-perkuatan yang diberikan. Demikianlah percakapan coaching untuk supervisi akademik tahapan pasca observasi ini. Saya Imelda dalam mobil SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.